ini 19-10-56-3 dari S1 Prancawila Kota Fakultas Teknik Unwad Jember. Di sini saya akan merensum tentang webinar Bapak dosen saya yang berjudul Introduction to Spatial Data Science and Spatial Big Data. Ini merupakan topik yang sudah banyak didengar maupun saat ini. Tema ini diangkat akan berkembang dengan pesat seiring saat dan berkembangnya teknologi, apalagi kondisi dunia sedang tidak baik karena adanya pandemi COVID-19. Menurut WHO, pandemi COVID-19 tidak akan selesai dengan waktu yang sangat cepat. Maka dari itu, webinar ini dilaksanakan dengan menggunakan Zoom dan online. Tujuan dengan tema Introduction to Spatial Data Science and Spatial Big Data yang pertama yaitu menjelaskan konsep umum ilmu data spasial atau SDS dan data besar spasial atau SDB. Kedua, penjelasan SDS konsep perspektif bisnis. Yang ketiga, menjelaskan komponen SDS dan hubungan dengan SDSB. Yang keempat, untuk mengetahui integrasi SDP dan SDS SDB, dan terakhir mengenai SDS penjelasan dan SDB platform pada satu sekilas. Definisi. Dari definisi Spatial Data Science dan Data Science berbeda. Science merupakan subjek. Science akan menjelaskan sebuah fenomena yang mencari kebenarannya. Terdapat tiga definisi dari data science. Yang pertama, data science ini tidak mencari generator atau teori, tetapi data ini menjelaskan bagaimana kita mencari hipotesanya. Apa itu benar? Maka dari itu harus mengetahui kebenarannya. Data science merupakan pengertian dari data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup tiga fase: desain data, pengumpulan data, dan analisis data. Sebagai ilmu interdisiplin, data science mempunyai definisi yang berbeda dari akademis maupun praktisi yang berkecimpung di dalamnya. Perbedaan sains dan data science itu, sains ini ada kolerasi dengan materi ilmu yang lain atau berhubungan dengan cabang ilmu lainnya. Jika data science berfokus dengan perkembangan sebuah pola. Yang kedua, dari spatial big data. Big data ini dengan ciri berukuran sangat besar, sangat variatif, sangat cepat pertumbuhannya, dan mungkin tidak terstruktur yang perlu diolah khusus dengan teknologi inovatif, sehingga mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat membantu pengambilan keputusan yang baik. Ada ketiga karakteristik dari big data. Yang pertama yaitu berukuran sangat besar atau high volume. Terus yang kedua sangat bervariasi atau high variety, dan yang terakhir ketiga kecepatan data atau high velocity. Seiring disebut semuanya tree of big data. Keterbatasan SBD yang disajikan dalam sistem yang ada telah memotivasi banyak para peneliti untuk menghasilkan ekstensi produk dan arsitektur yang akan membantu menangani data spasial secara efisien. Data spasial data membantu memahami sebuah sistem koneksi mereka tidak seperti sebelumnya. Ini memungkinkan untuk menyelesaikan masalah lokal, regional, dan global. Selanjutnya,
kita menuju ke sejarah dari Spesial Data Science dan Spesial Big Data. Spesial Data Science dan Big Data juga memiliki sejarah. Data Science merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena di data science ini merupakan data ini pasti besar. Kita perlu mengerti terminologi data science atau data logis daripada teknik informatika, dan kemudian memajukan sebuah istilah yaitu data logi pada tahun 1974. Patterson mengeluarkan klase survei of computer technical yang secara bebas menggunakan istilah data science dalam surveinya. Pada metodenya, kontemporer dalam proseksi yang digunakan dalam aplikasi yang sangat banyak. Apa sih sebenarnya banyak? Selanjutnya dilakukan oleh Jack Lew pada tahun 1977. Dalam publikasi, Jack Lew ingin mempertanyakan apa sih asik itu dengan data science. Dilanjutkan oleh William Cleveland dalam saat tahun 2001, William menyatakan menjadi tonggak sejarah dari data science dan big data karena sudah mulai dikenal tapi belum dengan menyebarkan luaskan dan mempublikasikan jurnal mengenai data science. Dalam tulisannya, data science yaitu multidisiplin dari investigasinya. Kedua yaitu model. Ketiga, kompil data. Keempat, metodologi. Kelima, evaluasi. Dan yang keenam, teori. Pada tahun 2001 diteruskan oleh Doug Weiney yang menurut terminologi ini membutuhkan paradigma dari big data. Apa sih big data itu? Big data terdiri 3 V nanti yang disebutkan dari definisinya. Jurnal tersebut tentang data untuk menginformasikan kepada halayak para umum tentang data science ini. Inilah sejarahnya. Sejarah big data mengenai peran big data ini berawal sejarah munculnya big data yang dimulai dari kesadaran atau jumlah data yang sangat banyak dari berbagai sumber, misalnya dari Facebook, YouTube, dan beberapa layanan online lainnya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2005, ada beberapa officers yang mengembangkan analisis data. Adanya perkembangan data ini mempengaruhi besar atas perkembangan big data tersebut. Hal ini disebabkan adanya peranan dari yang besar, murah, dan mudah disimpan. Hingga saat itu, tanpa mengembalikan big data volume big, data mengalami suatu peningkatan yang terus meningkat signifikan. Seiring perkembangannya zaman, pasti berkaitan dengan peran big data dengan berhubungan dengan internet. Oke, maka itu dalam era big data ini seperti sekarang ini, semua orang selalu memikirkan yang namanya data science. Bahkan telinga kita sudah terlalu biasa untuk mendengarkan sebutan ilmu keren ini. Tapi rasanya sungguh membosankan jika kita cuma mengerti definisi sama sejarahnya seperti yang tadi saya sampaikan. Sempat juga timbul tanya, bagaimana sih Google menciptakan mobil tanpa pengemudi? Bagaimana sih dalam suatu website muncul iklan tentang barang-barang yang kita cari? Bagaimana sih mungkin akun media sosial bisa mengkronologiskan artikel web ataupun user yang lain untuk kita ikuti? Dan beberapa pertanyaan yang lain. Semua itu merupakan fenomena dari big data. Dengan munculnya banyak platform sebagai tempat kita berbagi cerita, foto, data diri, dan sebagainya, menunjukkan bahwa tingkat keamanan data milik kita pribadi sudah tidak menjadi privasi lagi. Jumlah data yang disimpan menjadi luar biasa banyak. Bahkan data-data tersebut digunakan untuk kejahatan jika dikelola tidak baik. Oleh karena itu,
Peranan data science dan dalam era big data saat ini di mana berbagai jenis data baik data struktur maupun tidak struktur dapat dianalisis dengan baik. Data science merupakan gabungan dari inference data, pengembangan algoritma dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Data science sendiri lebih kepada penggalian atau analisis prediktif suatu untuk difilter, ditemukan data benar agar menghasilkan suatu data yang akurat sesuai data yang sebenarnya. Dalam data science ini tidak mengandalkan ilmu sains saja, akan tetapi ilmu-ilmu lain yang harus dimiliki untuk memahami. Yang pertama itu memiliki pemahaman tentang SQL, Python, R, SAS, dan skala. Seorang data science harus memiliki kreativitas dan kecerdikan dalam menggunakan keterampilan untuk membangun berbagai hal yang menemukan solusi cerdas untuk suatu masalah. Mengapa hal itu penting? Karena pada tahap awal ini data vacation, berbagai data ini dari aneka sumber harus disiapkan agar bisa dibaca program komputer. Tahap ini membutuhkan keahlian di bidang ilmu komputer karena mereka menggunakan teknologi untuk membuatkan set yang sangat besar. Karena mereka menggunakan teknologi untuk membuat set yang besar, bekerja algoritma rumit, dan itu membuat alat yang lebih canggih daripada Excel. Para data science harus mampu membuat kode untuk prototype serta mengintegrasikan dengan sistem yang kompleks. Bahasa ini terkait bidang ilmu data termasuk SQL, algoritma, serta pemrograman dengan Python, skala, SAS, dan ilmu lain-lainnya. Tetapi tidak hanya mengerti dasar-dasar bahasa, namun secara kreatif menavigasi jalan mereka untuk membuat kode mereka bekerja. Yang kedua, yaitu memiliki pengalaman langsung dalam perkodoan basis data SQL. Mereka harus berpengalaman dalam pengolahan data yang menggunakan Square SQL untuk bisa memahami aliran data yang rumit yang menggunakan logika. Mereka dengan baik. Beberapa ilmu lain yang harus mereka pahami adalah Advanced Database dan Data Warehouse. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk bekerja dengan data tidak terstruktur dari berbagai sumber seperti video, media sosial, dan konten lainnya. Hal ini berhubungan dengan big data. Big data itu kan bisa diartikan dengan suatu cara untuk mengambil, menyimpan, menganalisis data sebelumnya yang memungkinkan diambil, disimpan, diproses, dan dianalisa. Sehingga kemungkinan ada yang error tidak bisa diproses dengan hal yang biasa. Maka itu data science menemukan cara bagaimana nantinya diproses yang menjadikan data bisa disimpan dan diatur dengan cara sistematis. Yang keempat yaitu memahami beberapa fungsi analisis. Analisis dimaksud untuk menggambarkan pemikiran kritis yang bersifat kuantitatif. Secara teknik, analitik adalah ilmu analisis. Dengan cara lain, praktik menganalisis informasi yang membuat suatu keputusan. Yang terakhir yaitu memahami machine learning. Dapat didefinisikan sebagai dari penggunaan algoritma untuk menggunakan data dipelajari dan kemudian diprediksi. Software machine learning terdiri dari analisis statistik dan analisis prediktif yang digunakan untuk menemukan pola, menangkap wawasan tersebut berdasarkan data yang dirasakan. Beberapa kemampuan data science. Yang pertama dari Internet of Things. Pada era Internet of Things ini banyak alat terkoneksi via internet dan mengirim data analisis terhadap mekanik generat data ini merupakan banyak hal yang baru di bidang kesehatan. Misalnya data kondisi ribuan pasien ini terjadi lengkap dengan prediksi. Dokter bisa mengetahui mengapa obat yang satu efektif pada seseorang.
tetapi tidak pada pasien lain. Berbagai alat yang dipasang tubuh pasien akan memasuk jutaan data penting yang mustahil dipahami tanpa adanya data science. Yang kedua adalah komputer menjadi semakin pintar. Seiring waktu, komputer pun semakin pintar menghasilkan terjemah yang lebih baik. Itu sebabnya mechanical learning termasuk materi pokok perkuliahan data science. Kelak, Google bisa menghasilkan terjemah yang akurat, termasuk menerjemahkan dan membuat profesi penerjemah memudar, seperti yang akan memiliki tanpa profesi yang lain akibat teknologi. Dengan data science, kita bisa lebih memahami perilaku konsumen, seperti Amazon yang sukses mengembangkan sistem rekomendasi pembelian macam item lain kepada pengunjung situsnya. Yang kedua, jurusan data science di luar negara. Karena banyak perusahaan yang memiliki data besar seperti Amerika yang mempunyai perusahaan Facebook, Google, Amazon, dan LinkedIn, wajar apabila data science ini banyak ditawarkan di sana. Antara lain biasanya dari Columbia University, New York University, Carnegie Mellon University, Arizona State University, University of Stanford, dan University of California. Pemerintah Indonesia pun sudah memahami pentingnya penggunaan big data. Saat ini 25 staf di daerah beberapa kementerian Indonesia ditugaskan belajar di University of South Australia. Di sektor pemerintahan, big data banyak menghemat belanja operasional. Kasus penggelapan keuangan negara bisa ditekan dan mendapatkan dari pajak bisa ditingkatkan. Nah, yaitu biasanya ada peluang karir. Data science dibutuhkan di semua area yang memerlukan analisis statistik dan melibatkan data yang lebih besar, bidang akurat atau asuransi, perbankan, keuangan, konsultan, dan jasa statistik. Telekomunikasi industri, pabrik, pemasaran, industri kimia dan farmasi, riset kesehatan, dan pertahanan termasuk yang memerlukan keahlian ini. Posisi sebagai business analysis, data solution manager, information system analyst, market intelligence analyst, dan sejenisnya akan dibutuhkan. Oke, sekian dari resume saya. Maaf jika ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan. Mohon diperbaiki karena saya masih belajar dalam menyampaikan resume. Sekurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.